Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua tuh. Cik bilang begitu karena apa? Nyata rasa orang ada di minggu kedua bulan Maret dan orang memasuki minggu sengsara yang pertama. Dan adik, ya jumpa kembali dengan Inci Vina di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 10 dengan judul Yesus mengajar bersyukur sebelum makan. Dan adik-adik, seperti biasanya Inci mau sapa dulu Pak Enci anak-anak. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, adik-adik berkati Tuhan. Sebelum mulai, orang mau berdoa dulu, minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah sahabat kami, anak kecilmu, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami, di mana Tuhan selalu ada dan selalu berpengapa dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, taruhkan hikmat bagi kami semua, supaya kami mengerti, kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Maka Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, kami mengatakan amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita membaca bersama-sama pembacaan Bina Anak pelajaran 10 yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Bunyinya demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata demikian, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sekehendak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia orang semua
ketika turun dengar firman Tuhan, orang lakukan di dalam setiap kehidupan orang semua. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, Encik mau tanya dulu, kalau minggu lalu orang belajar tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus tuh, doa Bapa kami. Encik mau tanya dulu, siapa yang so hafal tuh doa Bapa kami? Nah, tentu so hafal tuh, so minta ajar pemak dan papa. Tapi herannya dari Encik anak Dela, Enciknya tidak pernah ajar doa Bapa kami. Tetapi ketika dia dengar setiap ibadah diucapkan doa Bapa kami setelah doa syafaat, ya ternyata ada Encik dengarin, lu tak hafal sendiri. Nah, berarti kok ada, iya, orang mesti rajin beribadah, rajin berdoa tuh. Karena di setiap doa syafaat ada doa Bapa kami. Dengan orang rajin beribadah, dengan sendirinya tak hafal doa Bapa kami. Nah, adik, sekarang Encik mau cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Tapi sebelumnya Encik mesti tanya dulu. Nah, adik, kalau menurut matematika dunia tuh, ya Encik mau tanya dulu. 5 tambah 2 sama dengan berapa? Coba turun enggak? 5 ditambah 2. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Tetapi ada di matematika bagi peristiwa yang Tuhan Yesus buat, 5 tambah 2 sama dengan berapa? 12. Artinya bagaimana, Dik? Ya, pada suatu kali adik, ketika sesudah Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, Tuhan Yesus lihat banyak sekali orang ikut Pak Tuhan Yesus, berbondong-bondong adik, dorang mau ikut. Nah, dorang mau ikut karena apa? Dorang mau suka dengar Tuhan Yesus mengajar, dorang mau suka lihat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Atau ada lain adik, semua ikut rame. Jadi sama dengan orang saat ini tuh mau ibadah cuma datang apa? Mau isi absen toh, atau guru mau hukum kalau pergi sekolah minggu, atau suka baku dapatin teman, atau lain cuma apa? Ikut-ikutan. Tetapi Encik harapkan yang ada orang yang begitu Kang, cuma mau datang ibadah karena ada sesuatu. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke gunung bersama dengan murid-muridnya dan apa? Dan duduk di situ. Nah, pada waktu Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus lihat, sedikit juga tuh dia orang dah ikut. Karena orang suka lihat apa? Tuhan Yesus buat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Orang pokoknya suka dengar Tuhan Yesus mengajar. Makanya Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus kan duduk di gunung. Jadi Tuhan Yesus, kok sedikit juga orang-orang ada ikut ketik Pak Tuhan Yesus ada di. Nah, tak terasa pada waktu Tuhan Yesus mengajar ada. Tak terasa. Semua hampir malam ada di. Sehingga ada di. Tuhan Yesus bilang begini ada di pada salah satu murid bernama Filipus. Nih, di mana Kang? Orang mau beli roti supaya dorang dah ikut ini kasih yang boleh dapat makan. Nah, hal ini dikatakan untuk apa? Untuk mencobai Filipus. Kenapa? Tuhan Yesus tahu tuh apa yang hendak dia apa. Dia akan buat karena dia Allah yang Maha tahu. Makanya dia cuma bilang di mana Kang Filipus? Orang boleh mau beli ini makanan. Nah, ini Filipus langsung jawab dari Tuhan, masa dikasih sampai banyak begini orang masih makan. Kasihan Tuhan, roti seharga 200 dinar yang mau cukup kasih makan orang banyak ini, kasihan Tuhan. Nah, kalau 200 dinar, 1 dinar sama dengan 1 hari upah kerja. Orang upah makan 1 hari kerja 100.000. Ini Filipus bilang 200 dinar, berarti itu 200 dinar kali 100.000, berapa ada? 20 juta. Filipus bilang, biar roti lesu harga 20 juta. Nyak mungkin mau kasih makan Pak ini orang-orang yang datang ini. Sekalipun mereka dapat sepotong-sepotong. Kasihan Tuhan yang mau cukup. Nah, adik-adik, pada waktu mereka bercakap, adik, ini Andreas kote temukan seorang anak kecil. Tentunya adik itu orang-orang Yahudi kalau dorang bawa dovoma adik untuk satu keluarga dorang tentu susah dia ikan, susah dia roti. Makanya adik waktu itu ada seorang anak kecil dia bilang, Om Andreas, orang hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Andreas ini ada murid Tuhan Yesus, saudara Simon Petrus. Nah, ikut kata dia, Tuhan, di sini, kenapa sini ada seorang anak kecil yang ada bawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan, apa artinya? Cuma sedikit, palingnya mau cukup buat orang semua ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bilang bawa kemari Andreas. Nah,
Andreas bawa tuh roti yang dibawa oleh seorang anak kecil. Nah, Tuhan Yesus bilang, suruh mereka duduk. Nah, so duduk di situ ada, kebetulan di tempat itu banyak sekali rumput ada di. Makanya duduk itu orang-orang yang datang pada Tuhan Yesus waktu itu duduk. Ada yang satu kelompok 100, pokoknya langsung duduk berkelompok-kelompok karena di tempat itu penuh rumput. Nah, ada di mereka yang duduk itu adalah kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan tuh ada di, kan paling yang datang suami istri belum tambah anak, jadi belum terhitung perempuan dan anak-anak yang orang bawa, jadi cuma terhitung 5.000 orang laki-laki. Nah ada di, jadi itu kira-kira ada banyak sekali orang, lebih dari 10.000 orang itu. Karena apa? Cuma dihitung cuma 5.000 laki-laki. Nah pada waktu Tuhan Yesus ambil itu roti, ya, dia langsung mengucap berkat, angkat Tuhan Yesus ke tangan dan dia mengucap berkat. Nah, di sini orang mulai belajar. Ternyata ada di Tuhan Yesus so beri apa? Teladan yang baik tuh, so kasih contoh yang baik. Sebelum orang makan, orang harus berdoa, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan beri, untuk apa yang sudah mama bapak sediakan, untuk apa yang torang mau makan, untuk apa yang torang terima dari Tuhan, untuk torang makan. Nah di sini ada di torang lihat Tuhan Yesus ada mengucap berkat. Setelah mengucap berkat, Tuhan Yesus bilang bagi coba semua itu orang yang duduk di situ, dan bukan main adik, berlipat-lipat ganda, so banyak sekali adik, tanpa dong sadari kasih makan pada orang. Dan tersisa 12 bakul, bukan main ada di mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah mujizat yang dibuat Tuhan Yesus ini ditulis oleh keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Ia menulis ini peristiwa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah so kasih berbagi di murid-murid ada di, sama begitu juga dengan tadi Alkitab dibilang begitu juga yang terjadi dengan ikan, sesuai yang dikehendaki. Jadi terus dilipat gandakan itu, dan semua orang makan kenyang tuh, makan kenyang semua. Dan Tuhan Yesus bilang begini, kumpulkan yang lebih itu supaya taruh di keranjang. Ya, dan di murid-murid adik kumpul, bajaran kumpul, dan tersisa 12 bakul. Nah, orang juga belajar di sini bahwa kalau makan jangan sisa di. Nanti kan kesiang tak buang itu toh. Jangan terus bilang kumpulkan supaya ada yang terbuang. Orang belajar dulu. Berarti kalau orang makan jangan sisa-sisa, atau orang jangan buang-buang makanan. Tetapi orang harus harus kasih habis. Orang bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan itu berkat yang Tuhan beri. Mari ada orang pergunakan berkat yang Tuhan beri pada orang sebaik mungkin. Nah ada di orang belajar dari cerita ini. Ternyata ada dari alur cerita yang pertama, banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, ada banyak juga motivasi sama dengan orang saat ini toh. Iya, tetapi orang pemotivasi anak sekolah minggu paginya datang benar-benar orang mencari Tuhan toh. Orang benar-benar mau mengucap syukur untuk berkat yang orang terima setiap hari. Jadi orang datang mencari Tuhan, memang betul-betul orang cari Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan. Dan juga jadi orang boleh belajar. Ternyata adik, kalau orang mencari Tuhan Yesus, orang belajar nyanda akan mau mati kelaparan. Karena apa adik? Ya, Tuhan tahu, Tuhan orang mesti kasih makan pada orang tuh. Berarti orang belajar ketika orang mencari Tuhan, jangan orang takut dan orang orang kebutuhan adik. Semua Tuhan kasih. Tuhan dan orang mesti makan pada, berarti Tuhan sediakan. Asalkan orang tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus memberi yang terbaik untuk orang. Orang juga belajar adik-adik bahwa ketika tadi adik-adik Tuhan mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, ya orang juga mesti bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Orang juga mesti bersyukur untuk apa yang orang makan, apapun itu orang mesti bersyukur. Jangan lupa orang berdoa. Kadang-kala so lapar nih, lupa berdoa lantaran so lapar toh. Orang lupa berdoa bahwa itu berkat dari Tuhan. Dan orang belajar juga bahwa ketika
ada makanan, jangan torang buang makanan, jangan kasih sisa toh, torang pergunakan berkat yang dari Tuhan. Dan adik-adik, torang belajar juga adik-adik, ternyata dari yang kecil ketika torang mengucap syukur kepada Tuhan, dia boleh jadi yang besar. Contohnya adik, torang anak-anak sekolah minggu, torang anak-anak kecil kadang-kala dorang pandang ente, tetapi adik, ketika torang hadir untuk menjadi berkat untuk orang lain, disitulah nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kadangkala kecil di mata orang tetapi besar di hadapan Tuhan. Artinya iya, walaupun torang tubuh kecil, walaupun torang dikatakan anak sekolah minggu, tetapi torang boleh bawa berkat, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan bagi orang lain. Kecil di mata dunia, tetapi besar di hadapan Tuhan. Marilah torang anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, marilah torang jadi berkat untuk banyak orang. Walaupun torang tubuh kecil, di mana-mana torang boleh menjadi besar, memberitakan kemuliaan Kristus, sehingga melalui torang tutur kata, torang perbuatan membuat orang memuji, memuliakan nama Tuhan. Artinya oleh karena torang perbuatan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Asalkan apa Dedi? Perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama adik, torang mulai dari dalam keluarga. Biarlah di keluarga adik, torang mulai jadi berkat untuk keluarga, menjadi berkat di banyak orang, menjadi berkat untuk mama dan papa, menjadi berkat untuk bangsa dan negara. Dan biarlah adik, di mana saja torang berada, torang boleh jadi berkat untuk semua orang, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Ternyata Tuhan tidak boleh ragu dan tidak boleh khawatir ketika mengikuti Tuhan. Tuhan mencukup-cukupkan kebutuhan kami. Dan kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, jika berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Bapa itu menjadi contoh dan teladan yang boleh membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.